Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, goyang semua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Om Har di sini. Sejak tadi malam semua sudah kami siapkan, barang-barang, side bag, kamera, sampai perlengkapan kecil yang sering terlupa. Pagi ini akhirnya saatnya berangkat dan perjalanan beberapa hari ke depan resmi kita mulai. Banyak pelajaran yang kita ambil dari trip pertama waktu di Raung, mulai dari riding gear, aksesoris motor, side bag, sampai perintilan kecil yang sering kita lupa, charger, memory card, dan semua perlengkapan untuk kebutuhan footage. Di season pertama kita pakai helmet cam Instago 2, kecil praktis, tapi suaranya ya cuma mengandalkan mic bawaan. Akhirnya banyak momen dan percakapan di jalan yang gak terekam jelas. Dari situ kita mulai kepikiran buat upgrade, ganti helmet cam ke Insta Pro S plus mikrofon tambahan. Harapannya sederhana, biar nanti kita bisa benar-benar menceritakan apa yang kita lihat di kamera. Dari semilir angin, suara mesin, sampai aroma hutan yang sebenarnya tidak bisa ditangkap kamera, tapi kita bisa ceritakan lewat suara yang jelas. Untuk setup mikrofon mungkin nanti suatu saat akan kita share di video lanjutan di playlist Riding Tips. Siapa tahu bisa bantu kalian yang lagi nyari setup yang pas juga. Doakan channel ini bisa berkembang terus dan jadi inspirasi buat om-om dan tante atau siapa saja yang sampai sekarang masih bermimpi buat ngetrip seperti kami. Insya Allah semua bisa terwujud, amin. Dan tentunya biar nggak ketinggalan update dari kami, pastikan kalian subscribe dan bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi setiap kali video baru kita tayang. Dan setelah menyusuri jalur Dendles yang lurus dan panjang, angin pantai dari sisi kiri terus membelai wajah. Enak sih, tapi pelan-pelan bikin kantuk datang. Belum lagi bagian belakang mulai terasa panas, memaksa kami untuk ambil istirahat sebentar, buat ngelepas capek dan ngembaliin fokus sebelum lanjut jalan lagi. Kita stop dulu di Indomaret dan dinginin mesin, sekalian kita cooling down dikit lah. Pantatnya udah mulai panas, kita akan cari minum dingin dan cemilan. Indomaret dan kita mau beli minum dingin dulu, paling 15 menit, habis itu kita lanjutkan perjalanan. Ini estimasi sampai di Cilacap itu sekitar 2,5 jam.
Perjalanan pun berlanjut. Saat ini kami sudah berada di Kebumen dan membelah hutan jati yang berada di pesisir pantai Kecamatan Ayah. Salah satu pantai yang terkenal di sekitaran sini adalah Pantai Menganti dan Pecaron. Dari titik ini kalian akan lebih banyak melihat footage dari Insta360 X3. Bukan tanpa alasan, karena S-Pro ternyata cuma sanggup merekam 3 detik sebelum mati total akibat baterai third party yang tidak stabil. Dan ini adalah pelajaran penting buat kami. Ternyata tidak semua baterai cadangan bisa diandalkan. Kedepan kami harus lebih selektif untuk memilih third party dan perlengkapan yang benar-benar siap dipakai dalam perjalanan jauh. Lanjut, tadi habis berhenti istirahat di warung-warung seperti ini. Dan tadi waktu aku stop itu lagi pesen degan segala macam, aku pikir ngerekam, ternyata kameranya mati, baterainya habis, cuma tinggal 30 detik mati. Jadi kita lanjut perjalanan kita. Kita akan mampir ke tempat teman kita yang ada di Cilacap. Bentar aja kali ya, say hi aja, habis itu kita lanjut langsung ke Batu Karas. Oke, 30 menit lagi kita akan sampai di lokasinya. Assalamualaikum. Kami pun tiba di kediaman Kak Niwin. Beliau adalah salah satu alumni VIP course fotografi for makeup artist. Kelas yang memang saya buat khusus untuk para makeup artist agar bisa mempresentasikan karya makeup mereka dengan style dan sentuhan akhir yang sesuai yang mereka inginkan. Tapi buat saya, hubungan ini bukan sekedar guru dan murid. Saya selalu menganggap mereka sebagai teman. Orang-orang yang pernah belajar bersama saya jaga komunikasinya, saya jaga silaturahimnya, karena saya percaya silaturahim itu bukan cuma memperpanjang umur dan membuka pintu rezeki, tapi juga membuat hidup terasa lebih bermanfaat. Oke, ye, Waalaikumsalam. Dan kami juga menyempatkan mampir ke salah satu alumni lainnya yang kebetulan tinggal di Cilacap juga. Beliau lebih duluan mengambil VIP course, tepatnya di tahun 2022. Dalam 2 tahun pencapaiannya luar biasa signifikan. Saya benar-benar ikut bahagia melihat perkembangan yang selama ini beliau usahakan. Semua itu tentu hasil kerja keras dan konsistensi mereka sendiri. Saya di sini hanya teman yang mencoba membantu menunjukkan jalan terbaik, memberi arahan saat diperlukan, dan berharap apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, perjalanan mereka sampai hari ini selalu membuat saya bersyukur. Juga di Azrina Anugrah Makeup Artist and Wedding Gallery. Pokoknya kalau saya lewat pas touring, saya samperin alumni semuanya. Kita sampai Cilacap, guys. Masya Allah, ada sertifikat saya di situ. Ini orang paling dicari dari tahun 2022 nih. Habis itu hilang. Oktober 2022. Apa gimana ceritanya? Luar biasa. Alhamdulillah. Setelah bersilaturahmi dengan 2 alumni hari ini, hati rasanya ikut penuh. Melihat mereka berkembang, berdiri di jalan yang mereka bangun sendiri. Itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya. Setiap perjalanan ke arah barat selalu memberi cerita baru. Dan 2 pertemuan ini menjadi salah satu bagian yang paling berarti. Karena pada akhirnya, apa yang kita bagikan ke orang lain akan kembali ke kita dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk rasa syukur, pertemanan, dan hubungan baik yang terus terjaga. Oke guys, dan kita sudah masuk Jawa Barat dan ini masuk Kabupaten Pangandaran.
alun-alun Lapang Merdeka Pangandaran, dan kita tetap lanjut ke Batu Karas kurang lebih 45 menit. Insya Allah kita sampai. Ini sekarang udah jam 3. Estimasi kita sebenarnya kalau lempeng aja tuh 1:30 udah nyampe. Tapi karena ya beberapa hal ada keperluan menyambangi teman-teman makeup artist yang dulu pernah belajar sama kita, jadi berhenti setengah jam jadi 1 jam, dan estimasi mundur hampir 2 jam. It's okay, yang penting selamat dan sampai tujuan dengan selamat, alhamdulillah. Jadi motor depan gua kakinya masuk di rantai dong. Sepatunya kerowak. Nggak takut masuk jeruji dia. Patuh. Kita sampai di alun-alun Parigi. Ini di mana ini? Ini berarti masih masuk Pangandaran ini. Ya, Pangandaran. Sampai di Cijulang, aku ambil jalur motong melewati jembatan gantung, jembatan yang mereka sebut Simpai Asih. Awalnya jembatan ini dibuat oleh warga dari sesek bambu, dan sekarang jauh lebih baik dengan material besi. Tapi ternyata perubahan itu nggak serta-merta mengurangi rasa nervous saya. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang semua. Goyang jembatannya kiri kanan. Enggak. Ini ada nggak ini? Ada duit nggak, receh? Itu buat ngasih. Nih, kasihin. Kasih, Pak. Gak apa-apa udah. Iya. Di Batu Karas, dan kita lagi cari lokasi kita di mana ya. Kita lagi nyari villa kita di mana ini. Kalau dari mapnya dia sih, itu ada tempat ngopi itu, tempat ngopi. Batu Karas akhirnya menyambut kami dengan atmosfer khasnya, tenang, laid back, dan jauh dari keramaian Pangandaran. Secara geografis, Batu Karas berada di pesisir selatan Jawa Barat, dengan garis pantai landai dan ombak yang stabil, menjadikannya salah satu spot selancar terbaik untuk pemula hingga menengah. Banyak yang menyebut Batu Karas sebagai Canggunya Pangandaran, karena suasana yang santai, penuh server, kafe kecil, homestay minimalis, dan tempo hidup yang lebih pelan tapi tetap hidup. Alamnya pun lengkap, teluk kecil berair tenang, bentang kars di kejauhan, dan sungai yang terhubung ke Green Canyon
Masyarakat di sini hidup dalam ritme khas desa pesisir, ramah, perlahan, dan apa adanya. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan, pengelola homestay, dan instruktur selancar, membuat vibe Batu Karas terasa akrab dan hangat untuk siapapun yang datang. Buat kami, setelah perjalanan panjang dari timur, Batu Karas terasa seperti tempat yang bilang, santai dulu, nikmati angin laut, di sini hidup berjalan lebih pelan. Bu, permisi numpang tanya, Ani homestay sebelah mana ya? Ani? Oh, situ. Oh ya. Baik, makasih Bu. Ya. Mari Bu. Kok kayak gini? Ora apa-apa sewengi kan. Itu Pungalon. Ini Ani homestay sini ya Mas? Ani homestay. Ya, oh ya, makasih. Udah turun. Gak tahu yang mana. Kami pun tiba di tempat kami bermalam nanti. Tempatnya sederhana, tapi cukup nyaman untuk memulihkan tenaga setelah perjalanan panjang dari timur. Rasanya pas banget, sepi, tenang, dan hanya sesekali terdengar desir angin yang menggoyang hamparan padi di sekitar homestay. Suara itu jadi backsound alami yang bikin badan sakit reda dan pikiran ikut istirahat sebelum kami melanjutkan aktivitas sore hari. A few moments later. Kalau makan yang tadi di mana? Tadi kan udah nyampe Legopari ya? Terus dari situ.
Setelah istirahat sejenak di homestay, kami bersih-bersih dulu, ganti baju, dan nyiapin perlengkapan buat keluar lagi. Badan rasanya kembali ringan setelah mandi air dingin. Sore itu kami memutuskan untuk menutup hari dengan makan seafood. Tujuannya sudah pasti, warung Comeng, tempat yang dari dulu jadi rujukan banyak traveler dan surfer di Batu Karas. Dan kita sudah di, apa tadi nama warungnya? Comeng. Warung Comeng di mana? Di Batu Karas paling ujung, jalan buntu masuk terus di pojokan, dan itu view kita dari atas seperti itu. Tuh. Dan kita pesen karena antriannya banyak, jadi kayaknya lumayan agak lama ini. Tuh. Di sini makanan selalu sederhana, tapi rasanya kena. Ikan bakar, cumi, udang, sambal yang pedasnya pas. Semuanya terasa lebih nikmat karena lauk terlezat adalah lapar. Kami menghabiskan waktu hingga matahari terbenam di pantai. Ramai tapi tak berisik. Angin laut lembut dan ombak kecil yang pecah di garis pasir. Kami duduk sambil menunggu matahari tenggelam. Melihat langit berubah dari terang ke emas, lalu ke orange yang dalam. Dan ketika matahari akhirnya menyentuh garis laut, ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah perjalanan panjang ini menemukan penutup yang sempurna. Ini jam 6:30. Kita di Batu Karas, habis makan di warung Comeng, dan sekarang kita di